Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini, sesuai dengan rencana kita di awal, kita akan mengadakan workshop berkaitan income tambahan dari produk digital. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah sering ya mendengar produk digital, bahkan mungkin di media sosial sering banget muncul gitu, orang nawarin A, B, C, D, F, G gitu. Pertanyaannya sekarang kan, apakah kita akan menjadi konsumen atau kita juga ikut menjadi ambil bagian, ambil manfaat dari produk digital. Saya izin share screen dulu untuk konsep teorinya ya, kita harus belajar gitu supaya kita tidak, setelah itu kita full workshop bagaimana bikin akun di salah satu platform ya. Berkaitan dengan platformnya produk digital ini banyak sekali. Saya akan mengajarkan satu, nanti rekan-rekan kalau sudah mahir, platform ini yang saya gunakan sekarang, tapi nanti rekan-rekan juga bisa menggunakan platform yang lain ya. Artinya produk yang sama bisa dijual di platform yang lain juga gitu. Saya izin share screen dulu. Nanti setelah setelah workshop, saya akan tetap mendampingi rekan-rekan di grup selama sebulan. Kalau ada yang mau kita tanyakan, diskusikan gitu, nanti kita bahas di sana. Bahkan kalau ada produk-produk digital yang lain yang saya dapat, yang bisa saya share ke rekan-rekan, nanti akan saya share di situ. Oke, ini kita bicara pelatihan ya, strategi dan model bisnis penjualan produk digital. Jadi kita harus tahu dulu produk digital itu model bisnisnya apa aja gitu. Nah, ini agenda kita. Nanti terakhir itu kita berkaitan dengan langsung kita praktek. Tadi sudah saya kasih produk digitalnya sama rekan-rekan yang bisa rekan-rekan jual kembali. Atau nanti Pak, kalau saya nggak punya produk, nanti saya mau gimana ngejualnya? Nanti saya ajarin caranya beli produk digital dengan murah. Habis itu dijual dengan nilai yang 10 kali lah bisa. Ya kan? Nah, mengapa produk digital itu berbeda? Pertama, biaya marginal. Artinya, biayanya bisa nol. Karena kita bisa buat sendiri. Seperti saya, produknya buat sendiri, biayanya nol. Bisa dibilang nol lah ya. Karena kita dengan keahlian kita buat terus kita jual gitu. Nah, kemudian skalanya tanpa batas, kita menjualnya bisa berkali-kali, kemana saja, ke siapa saja yang membutuhkan. Jadi kita nggak perlu buat berkali-kali kan gitu. Jadi unlimited nilainya itu maksudnya stoknya nggak terbatas gitu. Pengirimannya instan karena by link, sistem mengirimkan by link, jadi kita nggak perlu jual. Walaupun saya juga melakukan penjualan langsung ya. Orang misalkan beli by paket, Pak ini kalau saya beli 20 ini bisa diskon nggak gitu, nego-nego gitu ya. Terus biasanya saya jual, ya udah boleh gitu, via WA kan. Habis itu nanti dia bayar via Kris, habis itu saya email. Tapi lama-lama, wah repot juga ya gitu. Karena ngeladenin orang. Akhirnya sekarang saya pakai semua produk itu beli di online aja. Terus ada produk-produk yang didiskon, saya kasih diskon gitu, ya kan? Kalau misalkan dari misalkan ada hari besar nasional gitu, saya bikin diskon. Misalkan kemarin hari Lebaran Haji, diskon Lebaran Haji 50% all produk gitu. Nah, nanti baru saya promosiin. Kemudian produk dapat diperbarui secara cepat karena kita bisa melihat perkembangan ya, kita bisa perbarui dengan cepat. Terus kemudian kita naikkan kembali gitu. Jadi ada 4 alasan kenapa kita melakukan fokus untuk melakukan produk digital ini. Karena ya tadi, produk digital ini bisa dibilang bahwa produk tanpa modal sebenarnya. Asal kita bisa dari skill juga bisa kita lakukan. Dan kemudian atau kita beli murah terus kita jual kembali. Nah, ragam produk digital tuh banyak. Ini pertama ada software, ya kan? Ada software, SaaS of services gitu. Aplikasi, plugin, template, lisensi gitu. Kalau seperti saya jualnya itu salah satunya adalah website, tools website gitu ya. Itu lumayan kita jualnya kan, sekali jual kita bisa 2 juta gitu ya kan. Lumayan sih. Cuman kan itu butuh skill ya.
Nah, tapi banyak produk lainnya yang bisa kita jual gitu. Konten edukasi ini paling banyak, e-book, webinar, modul, PPT, seperti saya jualnya template, Excel. Banyak sekali produk ini yang bisa kita jual gitu. Mungkin rekan-rekan suka menggambar, ya kan? Bikin apa gitu, kita bisa pakai jual pakai PDF gitu kan. Aset digital bisa desain, foto, font, audio, source code. Ini bisa dijual. Kemudian keanggotaan, komunitas berbayar, langganan konten eksklusif itu juga bisa. Jadi sangat banyak sekali, unlimited ya. Jadi setiap ada ide itu adalah produk. Ide itu adalah produk gitu di dunia digital. Kemudian pilihan model monetisasinya bisa one time itu orang beli sekali langsung dia beli kan, dia nggak beli lagi. Bisa berlangganan gitu, bisa gratis gitu ya. Tapi kalau upgrade-nya sama akuisisi gitu. Saya sekarang lagi ngembangin yang namanya produk digital itu platform, itu subscription. Nanti rekan-rekan boleh. Jadi untuk orang mempromosikan produknya untuk UMKM, dia boleh bikin akunnya gratis. Untuk posting 4 produk dia gratis, tapi kalau lebih dari 5 produk dia harus upgrade dulu subscription-nya setahun 250.000. Nanti dia bisa naruh situ, nanti dia kita promosikan di platform itu produknya. Orang beli ke dia langsung bisa via WA, bisa langsung diklik marketplace-nya, nanti saya lihatkan ke rekan-rekan. Kemudian bisa juga sesuai tagihan, ya kan? Nah, usage base ini bisa sesuai tagihan. Ini biasanya ada aplikasi atau lisensi, ya kan? Atau bundling gitu. Tapi kita mungkin tidak akan main di produk-produk besar seperti ini ya, karena rekan-rekan kan baru belajar nih. Nanti main di produk yang jual sekali on time aja. Nah, kemudian funnel penjualannya bisa awareness, ya kita bisa nanti gini, jika rekan-rekan sudah mampu nanti mengoperasikan platformnya, mungkin tahap berikutnya rekan-rekan harus belajar misalkan kalau produknya sudah banyak gitu ya, dan minatnya juga banyak, mulai belajar yang namanya Facebook Ad. Masukin di Facebook Ad ya, mungkin dia dengan biaya iklan 100.000 dulu jangkauannya gitu ya, nanti lihat nih feedbacknya nih, berapa banyak gitu kan, habis itu nanti terus dilakukan itu. Nah, kemudian bisa melakukan interestnya bisa kita lead-nya itu kita bisa kirim via email, kita posting di media sosial, kita posting di LinkedIn. Saya kebanyakan postingnya produknya di LinkedIn sih. Karena produk digital yang saya buat itu untuk profesional ya, dipakai gitu. Template Excel soalnya. Terus saya taruh di LinkedIn. Itu berbanding lurus begini. Di saat kita promosi itu berbanding lurus. Di saat saya nggak promosi, orang nggak jual, nggak ada yang beli. Ya kan? Di saat saya promosi, paling nggak 1-2 orang beli. Gitu. Kemudian itu sangat penting sekali. Jadi kadang-kadang lagi sibuk, saya nggak promosi, gitu lagi kerjaan lagi sibuk, nah itu turun dia penjualannya. Terus lagi senggang itu saya promosi lalu di Facebook atau LinkedIn itu naik dia penjualannya. Kemudian di sini ada sampai retention ya. Jadi nanti orang beli lagi, beli lagi, beli lagi. Biasanya kalau orang puas dengan produk kita beli lagi, atau beli banyak sekaligus gitu. Nah, kemudian tadi strategi pendapatnya ada yang basic, ada yang pro, ada yang premium. Nanti di aplikasi yang kita pakai itu dia bisa pakai plugin namanya. Jadi kalau untuk nama-nama nambah yang lainnya bisa pakai plugin gitu. Plugin itu nanti dia nambah, misalkan harga basicnya 100.000, kalau nambah ini taruh di plugin lagi produknya, taruh di plugin lagi produknya gitu. Jadi bisa nambah-nambah orang kan gitu. Itu sangat ini sekali. Oke. Nah, ini nanti matriksnya, nanti di aplikasinya kelihatan kok penjualan kita itu metriknya gitu. Yang paling enaknya kalau di awal-awal nanti rekan-rekan kalau sudah dapat uangnya itu waktu meredimnya itu butuh 2 kali 24 jam. Tapi setelah diaktifasi akunnya dengan masukkan KTP semua data-data ya, itu ngeredimnya satu kali sejam paling lama itu. Kita redim nih, sejam berikutnya udah masuk uangnya gitu. Yang enaknya kalau produk digital ini kadang-kadang kalau udah banyak ya, kita surprise aja gitu. Nggak buka-buka akun, pas dibuka, oh ada saldonya nih, lumayan nih buat jajan gitu ya kan. Oh lumayan nih buat ini gitu. Kadang-kadang 250.000, kadang-kadang 1 juta gitu ya kan. Ya asik aja tuh bikin itu. Saya sebenarnya bikin akunnya sudah lama sekali. Terus ada nanti aja lah gitu ya kan. Habis itu bikin produk nih. Waktu saya lihat bikin produk lah, iseng-iseng lagi libur gitu.
Itu itu saya 7 hari pertama itu saya dapat 5 juta. Wah, habis itu menarik ini. Wah, perlu diseriusin ini. Kapan lagi 5 hari kan gitu. Lumayan buat jajan, buat nonton segala macam. Nah, makanya dengan ide seperti itu, mungkin saya dari para penjual produk digital lain yang serius tiap hari ya, masih jauh lah. Karena saya kan sambi. Makanya saya bilang tadi income tambahan, bukan pekerjaan utama kita. Tapi iseng-iseng aja nih gitu. Kalau diseriusin, ini bisa menjadi income beneran gitu. Seriusan itu contoh gini, kita bikin produk yang banyak, yang rapi, habis itu kita promosiin ya, wah serius itu, bisa ratusan juta gitu. Nanti saya kasih lihat akun saya, jadi Pak Hidayat ini bener gak sih, bohong kasih lihat aja nanti mutasinya kan. Jadi itu kadang-kadang menarik loh, dah 3 hari nggak buka mas buka. Nah kadang-kadang begini, siap penjualan itu dia ada notifnya di email, wah ada nih gitu masuk 250.000, lumayan gitu ya. Wah ada nih masuk 450.000, lumayan gitu ya. Nanti buka langsung di redeem. Kalau saya menyarankan setiap ada saldo redeem aja, karena digital ini masalahnya. Nanti akun kita hilang, uangnya hilang. Jadi berapapun redeem aja gitu, redeem aja. Yang penting pindah ke rekening dulu gitu. Itu saran saya kadang. Karena totalannya kita bisa lihat di bawah. Saldonya dinolin aja. Kalau saya segitu berapapun saya maksimal redeem gitu. Jadi saya bikin nol selalu. Oke. Nah, ini dia bisa marketplace, toko sendiri, afiliasi. Nanti kalau rekan-rekan ini ya, kalau rekan-rekan sudah, kalau yang pro ya, di awal-awal nggak usah langganan pro dulu. Di awal-awal. Di awal-awal nggak usah langganan pro. Ya kan? Di awal-awal yang free account aja. Kalau yang pro, kita bisa bikin diskon. Bisa bikin promo by WA blasting. Kalau orang udah banyak, orang udah beli banyak kita ya, kita bisa bikin blasting tuh WA tuh. Otomatis dia. Terus bisa buka reseller. Nah, itu kalau pro. Pro tuh langganan dia sih gitu. Nah, itu yang awal-awal nggak usah. Yang penting dapat uang dulu, coba dulu free ini ya, free account-nya tuh ini juga kok. Apa? Oke banget sih gitu. Nah, kemudian lisensi. Nah, produk digital tuh banyaknya harus dikenali ya rekan-rekan ya. Supaya nggak salah nih, kita jualin produk sebenarnya nggak boleh dijual lagi. Hati-hati itu nanti. Contoh, di ini adanya personal use. Hanya untuk kebutuhan pribadi, dilarang menjual ulang, membagikan, atau memakai untuk bisnis. Contoh ya, lagu di Spotify. Spotify itu untuk personal use. Jadi kalau putar di resto pasti dituntut orang. Ya orang personal use kok. Ada orang bilang, kan saya udah langganan Spotify-nya. Langganan personal use, bukan untuk bisnis. Jadi kalau diputar di resto kita, di bisnis kita, ya kena royalti gitu. Karena dia personal use. Kalau kita dengerin sendiri gitu, tidak masalah. Kemudian ada commercial use, boleh dipakai untuk kegiatan bisnis, menghasilkan uang, file asli tetap tidak boleh dijual ulang. Contohnya apa? Ini contohnya misalkan website. Kita beli website, ya kan? Kemudian diinstalin sama orang. Websitenya kita pakai kan? Pakai, boleh. Tapi source code nggak boleh dijual itu. Itu commercial use gunanya boleh. Kita kalau gunakan website untuk ini. Tapi source code nggak boleh dijual. Meskipun kita tahu di source code-nya tuh ada, nggak boleh dijual. Kalau ketahuan itu dituntut sama orang. Makanya ada source code itu yang open source. Open source boleh. Tapi open source, maaf ya, open source nggak boleh dijual. Namanya open source. Dikasih gratis ke orang, nggak boleh dijual. Ada yang iseng menjual open source itu pernah dituntut. Teman saya pernah bikin aplikasi rumah sakit, dijual sama orang. Dia gratisin, dijual, dituntut. Ya kan open source gitu. Kemudian ada extended komersial, hasil bisnis lebih luas nih ya, untuk perusahaan besar. Kemudian resell right, boleh menjual kembali produk, umumnya ini tak boleh diubah. Jadi produknya ada, kita jual lagi, boleh gitu, nggak boleh diedit. Gitu. Kemudian ada namanya master reseller, ini boleh menjual kembali dan meneruskan hak jual ulangnya ke pembeli berikutnya. Jadi kita beli, terus orang kita transfer lagi ke bawah gitu ya. Haknya itu tuh boleh. Terus kemudian ada PLR. Ah, ini paling banyak nih PLR nih. Nanti saya liatin kalau beli di Shopee tuh. Saya suka juga. Saya jarang sih beli di Shopee. Cuman waktu itu ngeliatin aja, apa sih produk yang dijual orang ini. Paling luas dimodifikasi, boleh mengubah, boleh ganti nama, boleh ganti logo, kita akuin punya kita tuh boleh. Itu namanya PLR. PLR ini paling banyak produknya, dari India paling banyak. Apa aja ada. Harganya kadang murah, 200.000, dapat paket banyak banget. Ada videonya dia, ada tutorialnya, lengkap lah pokoknya tuh. Nah, PLR ini. Nanti rekan-rekan kalau saya bikin akunnya, googling aja, source produk PLR itu, beli. Itu kalau kita nggak mau bikin produk.
Ada namanya royalty fee, bayar satu kali, pakai sesuai ketentuan tanpa royalty ya, beli sekali terus kita jual. Gitu. Nah ini kode common kreatifnya. Ini mesti diperhatiin kalau ada produk misalnya sisi buy gitu, boleh dipakai diubah, wajib mencantumkan atribusi. Nah ini kode-kodenya nih, ini nanti dikenalin aja. Tadi sudah saya share PPT-nya kan. Kenapa ini perlu saya ajarin dulu supaya kita nanti produk orang dijual, ebook orang dijual, nanti dituntut sama orang. Ada sih. Kalau di Shopee ada yang banyak melanggar begitu. Punya orang dijual juga, tapi sebisa mungkin janganlah. Ya kan kita kan mau bikin ini walaupun penghasilan sampingan. Mana tahu nanti serius, kita punya branding bagus, sudah gede, dituntut orang miliaran, uangnya habis. Jadi mesti hati-hati gitu. Kalau buku, kalau bukan buku bikin sendiri, jangan dijual gitu. Karena itu punya orang gitu. Nah, kemudian itu ada single user, multi user. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak silakan rekan-rekan. Sebelum kita lihat nih bagaimana nih platformnya, bagaimana nih produknya, bagaimana ngaturnya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Karena itu workshop ya, workshop ini nggak satu arah nih. Kalau rekan-rekan nggak nanya nanti apa yang disampaikan, apa yang mau dituju nggak tercapai gitu. Sekarang begini, kenapa produk digital? Sayang ya, setiap hari kita main media sosial mungkin 8 jam. Cuman kita jadi paparan produk orang aja. Sekarang dibalik gimana kalau orang kita paparin produk kita. Dapat uang kan? Biasanya kalau rekan-rekan main di Facebook Pro kan, banyak Facebook Pro kan. Kalau Facebook Pro saya udah coba capek bikin kontennya. Terus ngikutin traffic, nggak terukur. Ya kan, kadang konten ini naik, konten ini nggak naik gitu. Kalau saya lihat ada teman saya tuh lumayan dia dapat uang, tapi dia suka jual konten gosip orang gitu. Nah, saya dosanya aja gitu. Dosa gibah kan, dosa fitnah. Itu tinggi dia trafficnya gitu. Nah, kalau kita pakai yang beretika aja. Etika itu artinya produknya jelas, bisa kita pertanggungjawabkan supaya hasil yang kita dapat itu halal kan. Itu aja gitu. Itu yang harus kita iniin. Kalau mau jual gosip sekarang lagi hot, orang semua suka gitu ya, Facebook Pro, pertanggungjawabnya adalah kita menjual fitnah, menjual gibah. Ya kan? Nah, jangan sampai gitu. Terus kedua nanti kini dunia digital portofolio kita ini kemana-mana sampai kelihatan orang nanti. Suatu saat kita nih rekan-rekan nih mau jadi apa gitu, jadi pejabat, di tracing sama orang gitu. Ya dia dulu tuh kan jual gosip kerjaannya gitu. Kan kalau produk digital, kalau dulu wah ternyata ini orang profesional nih, produk digitalnya banyak gitu. Saya pertama kali jual produk digital itu, saya langsung ditelepon teman-teman di LinkedIn. Teman-teman profesional, dia bilang, "Pak, ini keren banget nih, gimana sih caranya gitu." Tahu nggak rekan-rekan? Ini orang yang WA saya, posisinya saja sudah direktur, coba bayangin. Direktur gajinya kan udah lumayan. Ngapain lagi mikirin gitu kan? Terus dia bilang, Pak, ini sebenarnya penting buat apa ya? Bukan masalah uangnya gitu, tapi masalah kredensial kita. Sebagai seorang profesional, kita punya produk digital gitu, dia bilang itu. Oh iya, saya bilang gitu. Padahal saya bilang, oh, udah direktur kan gajinya lumayan kan? Produk digital berapa? Saya anggaplah dia serius dapat 10 juta sebulan, gajinya direktur udah gede kok gitu. Tapi ada beberapa orang, bukan masalah itunya, tapi masalah kredensial gitu. Apalagi kita nih sambil main, sambil dapat uang, sambil ini gitu. Oke, kalau ada yang mau nanyain silakan. Tapi nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung diinin aja ya. Langsung rekan-rekan ini nanti langsung open mic aja karena kita workshop. Oke, nah sekarang kita saya liatin dulu. Saya bikin mungkin rekan-rekan nggak asing dengan saya nggak asing dengan nah, jadi begini. Jadi rekan-rekan oke. Jadi gini. Jadi rekan-rekan saya pakainya di link. Mungkin pernah dengar link kan? Link nih. Jadi saya akan kasih lihat dulu nih punya saya. Yang tadi saya bicarakan jangan-jangan Pak Hidayat nih mah jual cerita aja nih gitu. Ini akun saya di link. Rekan-rekan, saya sudah menjual 10.300.000 total penjualannya. Ya kan? Akun ini sudah lama saya buat, tapi belum pernah saya kerjain. Penjualan di luar sistem, yang tadi via WA, saya jual pakai Kristus sekitar 6 juta. Jadi udah 16 juta saya jualan. Nah, kalau detailnya bisa dilihat di sini. Kalau ini saldonya udah 0, karena setiap ada saldo saya tarik.
Saya nggak biarin, ini kan digital nih. Kalau banyak-banyak kita bangga-banggaan, ngapain? Langsung tarik aja. Tapi total penjualannya segini. Lifetime sales-nya 10 juta. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat detailnya di sini. Stories, ya kan? Ini yang hijau ini penjualan, yang merah ini adalah penarikan. Jadi uang kita tarik nih. Penjualan saya 150.000, 450.000, 250.000, ya kan? Kemudian ada lumayan gitu ya. Terus kemudian awal saya tarik 5 juta gitu ya kan. Kemudian di awal nih, saya pertama kali bikin akun itu sebenarnya Februari. Februari saya bikin akun pertama kali. Pertama kali bikin akun tuh Februari. Tapi sanggurin aja. Pelajari aja dulu ngapain. Bingung juga waktu itu mau jual apa sih gitu. Ya udah Februari, habis itu di Mei saya mulai ngupload. Mei berarti kan hampir 2 bulan yang lalu ya. Upload tuh produk tuh. Ya, upload dulu deh produk beberapa gitu. 5 saya ngupload produk. Habis itu laku. Wah, lumayan ini. Terus jualan tuh, coba lihat luar jual. Laku. Ah, dapat 1 juta. Saya bilang, ini bener gak sih uangnya gitu? Tarik dulu deh gitu. Tarik, dapat 1 juta. Ya kan? Wah, makin menarik. Tambah produk lagi saya. Berat gitu. Ada produk yang saya jual murah, ada yang produk saya jual mahal gitu ya. Ada yang saya diskon, terus jualan. Wah, tarik dulu deh. 150.000 gitu ya kan. Wah, 2 kali nih. Dulu waktu narik pertama saya nggak yakin. Kenapa? 3 hari nggak masuk uangnya. Bohong ini gitu. Ternyata karena akun baru dia verifikasi dulu. Kalau sekarang tarik pagi nih ya, 2 jam lagi masuk uangnya langsung ke rekening kita. Gitu, enak. Terus udah lah, saya jualin terus aja, nggak mau feeling guilty aja, udah dapat uang 2 kali nih. Ada yang jual 250.000, ada yang beli 250.000. Ah, narik nih. Ya kan, itu saya tarik lagi. Lumayan kan, 735. Wah, jajan mah enak ini, nonton bisa berkali-kali. Habis itu dapat 250.000. Terus. Ini promosi saya taruh di Facebook nih. Facebook, LinkedIn, saya taruh kan produknya. Nah, kemudian ini, wah, dapat. Nah, saya tarik 5 juta. Main kan? Langsung gede. 5 juta. Habis itu terus. Nah, terus karena saya sibuk, saya nggak promosi. Saya sibuk kerja kan. Wah, tar aja lah. Udah masuk. Wah, pas buka, ada 500. Tarik dulu. Besoknya lagi, ada nih 250, tarik terus. Pokoknya setiap ada uangnya saya tarik. Gini, saya kan orang IT ya. Nanti kalau akunnya hilang, uang kita nggak ada gitu. Ngapain bangga-bangga saldo akunnya banyak tapi nggak bisa ditarik. Saya tarik, coba lihat, kan. Setiap ada uang saya tarik. Setiap ada uang saya tarik. Pindahin dulu ke rekening gitu. Terus sampai, nah tadi malam saya narik. Nah tadi malam 28, saya tarik 250.000. Ada penjual. Produk yang saya jual, produknya, nah ini. Kalau lihat tampilannya di sini nih, tampilannya. Kalau saya kebetulan, kalau link aslinya ini ya, karena kebetulan saya sudah pakai Pro, jadi saya branding, namanya Dunia Excel. Kalau udah Pro tuh bisa domain ini kita beli di situ, langsung kita branding. Produk yang saya jual tuh ini nih, template. Ini buat uploadin. 150.000 gitu ya kan. Tapi template spesifik. Maksudnya orang banyak jual template di Excel. Itu kan teman-teman saya kasih template Excel kan. Produk digital. Banyak yang jual begitu. Tapi yang spesifik kayak gini nggak ada. Spesifik, ya kan? Nah, di situ diferensiasi kita gitu. Jadi orang suka bilang, lu mahal banget jual template di Shopee aja murah kok gitu ya. Ya, Shopee punya di Shopee sama punya gue beda gitu. Bahkan orang bisa request, Pak, ada template ini nggak di WA? Ya dan ntar saya buatin templatenya, habis itu saya naikin dibeli gitu. Jadi udah bisa bayar request. Saya jualin 250.000, 200 ya. Kenapa saya nggak jual murah? Saya nggak ngejar quantity. Itu aja. Jadi ini keputusannya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan nanti, saya jual quantity Pak gitu. Pokoknya saya jual 10.000, tapi yang beli 1 juta. Ya silakan aja. Itu kan keputusan kita ya. Kalau saya enggak, saya mau kemas produk premium gitu. Jadi orang beli itu bukan murah gitu. Tentu bikin template-nya juga nggak murah, nggak sederhana kan. Nah nanti saya ajarin bikin ini nih. Mungkin rekan-rekan juga udah terbiasa, tapi harus ukurannya ada. Nah, kan menarik ya lihatnya kan. Wah, sampai bawah gitu. Terus saya juga ada satu lagi itu sebenarnya Ini satu akun lagi yang saya lagi kerjakan nih. Produknya lagi saya buat banyak banget, tapi nanti biar orang
gini loh, kadang-kadang kita ada produk satu naikin ya. Itu kalau ibaratnya kalau dulu di awal gitu saya, kalau sekarang nggak bikin dulu produknya agak banyak, lagi 50 sekali naik terus gitu ya. Jadi orang sekali ngeliat penasaran. Ini namanya saya bikin lembaga riset, Pusat Materi Ajar. Karena kebetulan saya dosen, saya banyak materi, udah 18 tahun ngajar, tersimpan di hard disk ada guna, jual aja. Nah, jual sini nih. Contoh, kewirausahaan. Itu ada e-booknya, e-book saya buat, ada PPT-nya. Nah, ini targetnya dosen sebenarnya. Dosen mahasiswa. Ya kan, audit internal gitu ya. Murah sih, 150.000 gitu. Ya kan? Karena saya melihat gini, ini pasti pasarnya banyak nih. Ya kan, mahasiswa aja banyak kan? Mahasiswa aja banyak, dosen aja banyak. Kadang males bikin bahan kan? Wah, males nih mahasiswa mau presentasi, males nih bikin nih. Suruh dosen beli aja gitu ya kan? Nah, saya buat nih, saya naikin akuntan publik, pemeriksaan gitu sesuai bidang saya nih. Saya naikin. Nah, ini pertama, ini udah jualan 150.000 waktu produknya satu. Tapi ini belum saya naikin lagi produk. Udah saya buat banyak banget. Saya kurang lebih ada 40 produk. Dia mau selesaiin dulu, nanti naikin sekalian. Sekaligus dinaikin gitu. Jadi ada, Pak, kenapa sih Bapak nggak gabungin aja? Nah, orang nanya gitu kan, kenapa sih harus punya akun lebih dari satu? Begini, pernah nggak masuk ke toko, semuanya ada, tos serba. Ada, ya. Pernah nggak masuk ke toko eksklusif? Satu brand aja, produknya itu aja ke Nike misalnya gitu. Ya udah, produk Nike aja gitu, sepatu udah gitu ya. Atau ke sport station, ya kan? Semua merek ada di situ. Tetapi kadang begini, ada orang mengingat begini, saya mau bilang ini, kalau mau cari template Excel, ke dunia Excel. Nah, gitu. Cari di situ semua fokus gitu. Nah, saya mau branding itu. Kalau mau cari bahan ajar, pergi ke bahan ajar. Pusat bahan ajar gitu. Nah, jadi nggak gabungin gitu. Jadi mudah gitu ya kan, splitnya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti pertama kali kita harus buat akun dulu tentunya, ya kan? Rekan-rekan boleh bisa buat akun, akunnya di sini. Ke link dulu, bikin akun dulu. Bikin akunnya gratis ya. Ke link bikin akun. Bikin akun dulu di link. Nah, bikin akun dulu di link saya ambil gini. Ingat ya, link itu bukan marketplace ya. Itu bedanya. Nggak ada produk kita depannya kayak Shopee kan ada produk semua produk orang ada. Dia enggak, dia platform untuk orang bisa digital aja. Terserah Anda mau taruh di mana gitu. Bahkan makanya saya begini, nanti rekan-rekan kalau sudah punya akunnya boleh boleh taruh di platform saya gini. Ini saya ada platform namanya namanya Bina UMKM, bisa bikin akun di sini. Ini gratis. Nanti bisa juga bikin akun di sini setelah ini nanti taruh di sini, taruh link gitu ya kan bisa taruh di sini sebagai etalase gitu ya kan. Nah, bisa taruh sini. Tapi ini bukan tempat jual beli ya. Maksudnya bukan kayak marketplace ya rekan-rekan. Ini platform saya buat khusus untuk membantu UMKM promosi produknya. Jadi nanti kalau rekan-rekan sudah punya tuh produk di link itu banyak ya kan, bikin di sini nanti link marketplace-nya link itu, link dari link produk itu dimasukin sama nomor WA, ya kan? Nah itu ini bagian bagian tempat promosi. Boleh, ini opsional. Pertama, bikin dulu akun di sini. Sign up, ya kan? Oke, misalkan continue by Google kalau udah ada akun, ya kan? Wise. Oke, bentar. Sambil rekan-rekan coba ya, bikin akunnya kan sama, udah. Bentar, saya lupa pasportnya, kita cek dulu. Kita cek dulu. Silahkan sambil rekan-rekan lanjutin bikin akunnya itu. Kalau demo tanya langsung ya, sambil kita diskusi. Sudah ada yang berhasil bikin akunnya? Bikin akunnya mudah kok, sama kayak bikin akun Facebook. Oke. Oke.
Ada yang udah berhasil? Mas Chandra udah berhasil bikin akunnya? Oke, ntar. Ini saya nggak ini. Udah berhasil? Kenapa ya? Ntar. Suaranya Mas Chandra nggak keluar. Ini kan kalau ini kan nggak ada, cuman sesekali kan. Iya. Itu tes. Kenapa Bapak suruh Udah bisa, Mas Chandra. Suara saya keluar apa enggak? Ya, udah. Oh. Sekirain punya saya yang bermasalah. Ya. Sudah bisa. Sebentar. Atau mau saya screen boleh, saya bukain ininya ya. Biar kita langsung. Belum. Sebentar. Ya. Pak Fajrin udah bisa? Sudah, Pak. Udah ya. Bikin akunnya gampang kok. Sudah sukses akunnya. Udah bisa masuk sini ya, gini ya, kayak gini ya. Udah ya. Sudah. Nah, nanti sebelum kita mulai, kita setting dulu tuh. Setting dulu sama bikin logo. Kalau bikin logo nanti pakai ChatGPT. Nah, ya. Pak, namanya apa? Terserah ya. Kalau nama sendiri nggak apa-apa, tapi nama itunya boleh nama ininya ya. Nanti kalau bikin logo, nanti saya kasih prompt-nya. Ya kan? Saya kasih prompt-nya untuk bikin logo. Tapi ingat, setelah bikin logo harus dikompres dulu. Lalu harus dikompres dulu dengan ini. Nanti ini saya masukin linknya di chat apa di grup nih? Di chat aja ya, chat Zoom ya. Kalau ChatGPT pasti semuanya nggak usah saya kasih linknya, udah hafal tiap hari pakai. Nah, ini untuk mesti disimpan linknya untuk kompres image. Nah, jadi kalau untuk membuat logo, kita menggunakan ChatGPT. Nanti juga untuk ini prompt ini untuk logo dan untuk bikin desain gambar nanti. Nah, ini saya taruh di itu. Nanti saya taruh juga. Ini kan. Ini untuk bikin desain promosi, prompt-nya. Ini untuk bikin desain logo. Nah, dia ada tuh. Prompt-nya di chat ya. Yang atas untuk bikin desain gambar-gambar saya tadi. Ya kan? Yang di bawah untuk bikin desain logo. Kalau nanti kita kan harus ada logo di sini nih. Nah, masukin ke ChatGPT. Ya sudah. Mau apa gitu. Misalkan bikin logo. Misalkan apa namanya. Misalkan Chandra Digital. Kita coba ya. Kita coba gitu ya. Chandra Digital gitu. Ya bisa kan? Sambel ya? Seperti itu. Ya kan, kita bikin logo. Bumbu ini belanjanya kan Terus ini. benar ya. Karena kita Ini tadi. Bikin logonya. Tunggu sampai dua puluh itu. Chandra Digital gitu. Kalau itu lagi. Kata Oma, Nah ibu baru gitu. berapa nih nggak tahu. Mas Chandra lagi di mana nih? Wah, lagi rame kayaknya. Iya, lagi di kantor, Pak. Oh gitu. Nih, biar ngisi waktu luang nih gitu ya. Nanti kalau ada produk naikin. Oke, nah contoh ini bikin desain logo. Nah, sambil nunggu bikin desain logo, yang mesti dipahami dari sini settingannya dulu. Kita mesti lihat ada di sini ya. Ini yang saya bilang tadi. Ini adalah tampilan, ya kan? Tampilannya kita nanti mau apa? Ada bisa lihat di sini tampilannya. Kalau misalkan saya ini kebuka semua gini, ini karena di premium. Ini ada logo-logo premium ya. Saya bisa pakai semua tuh. Mau pakai desainnya begini, mau pakai desainnya gini bisa. Kalau rekan-rekan dia cuma buka gini doang nih.
ya kan? Nah, gini doang mesti bukanya nih. Kalau saya taruh begini nih. Nah, ya kan? Kalau logo begini-begini ini premium. Premium itu kalau nggak salah langganannya 99.000 sebulan. Kalau belum menghasilkan jangan ngapain nanti kalau udah menghasilkan. Itu nggak ada bedanya kok yang ini. Nanti saya juga baru langganan setelah menghasilkan 5 juta. Barulah saya bikin. Nah, kemudian ini statistik. Statistik ini berkaitan dengan ini kita. Penjualan kita ada di sini semua ya kan. Wah, penjualan terakhir gitu ya kan. Ini penjualan terakhir, total penjualan ya kan. Ini produk-produknya kelihatan nih ya, produk-produk yang laku. Nah, ini statistik produk-produk yang lakunya gitu. Conversionnya berapa gitu. Ya kan? Nah, ini ada order. Order ini adalah kalau ada orang beli, dia ada angkanya di sini nih. Misalkan ada orang beli 2, nah di angka hari ini berapa? Nah, ini siapa pembelinya, ada identitas di sini. Untuk mendapatkan identitas ini, waktu ngeposting produk nanti mesti diperhatikan. Ya, mesti posting produk itu mesti diperhatikan untuk ini, untuk mengklik nama dan email. Nomor dan email, nomor. Kemudian ada purchase, kalau kita beli produk orang lewat sini bisa. Saya nggak pernah lakuin. Nah, kita ke setting. Setting ini perlu diperhatikan itu adalah, pertama setting account dulu. Ya kan? Setting account di sini ada account setting, saya udah premium, ya kan? Nah, nanti perpanjang lagi 12. Nggak perlu, kalau rekan-rekan nggak perlu premium. Ini biasa udah dapat 200 giga, gitu ya kan? Kemudian ada store management di sini. Ya kan, ini terkait metode pembayaran, ya kan di sini ada. Nah, di sini pembayaran kita pakai apa? Bisa di sini, ya kan. Dia kalau kita aktifin semua pakai Caspi. Kemudian ada payout setting, ya kan. Ini kita memasukkan nomor rekening di sini. Nanti nomor rekening ini gini, nomor rekening ini untuk kita narik uang. Ya kan, nomor rekening ini. Untuk narik uang kita masukin nomor rekening kita sini. Kalau nggak ada nomor rekening nanti saya kasih. Nomor rekening saya taruh sini. Jadi pas nariknya masuk ke saya gitu. Makanya akun ini mesti hati-hati kita kan. Jaga. Kemudian ada advance setting sini. Ya kan. Ini tinggal menambahin ya. Kalau untuk get paid-nya rekan-rekan tinggal tambahin aja sini ya. Tinggal klik, masukin nomor rekeningnya. Ya kan. Nama dan nomor rekeningnya gitu. Kemudian ada advance setting di sini. Nah, advance setting sini kalau kita punya akun-akun yang lain di media sosial. Ya kan? Taruh-taruh sini nih, bisa masukin. Kemudian ada set setting. Nah, ada set setting di sini. Nah, kalau di sini saya karena saya beli domainnya, karena saya berbayar, saya beli domainnya tadi Dunia Excel. Nanti kalau misalkan sudah punya uangnya ya, wah saya mau branding chandradigital.com gitu ya, boleh dicek dulu. Chandradigital.com ada, bisa beli. Setahun kalau nggak salah dia 185.000. Setahun tuh langganan ini aja, langganan ininya. Bukan di luar langganan premiumnya ya, langganan ini. Jadi kita waktu nge-share itu kayak saya tadi Dunia Excel gitu. Pendek jadinya gitu ya kan. Nah, kemudian di sini ini logo Favicon. Favicon itu ini nih, logo yang ini nih. Logo yang ada di sini. Nah, itu Favicon namanya. Makanya kita bikin logo kayak gini kan. Chandra ya, Chandra gitu. Wih, keren juga ya. CD Chandra Digital. Itulah dari sini download. Nah, di download, konversi ke sini dulu nih, di convert. Bentar, aku jadi nggak enak tau. Nah, jadi logo ini, nanti logo ini ditaruh di sini. Ini saya rekam ya, nanti saya taruh di YouTube kalau rekan-rekan mau lihat lagi. Nah, ini taruh di sini nih. Jadi sehingga dia muncul logonya ya, Chandra Digital gitu. Kan kalau orang di browser nggak ada gini kan kadang-kadang ini sebenarnya pentingnya buat apa sih Pak? Ya orang nginget gitu loh. Kalau biru itu ya Chandra Digital, kalau hijau itu ya Dunia Excel gitu. Nah, taruh di sini, ya kan? Nah, selesai itu habis disimpan, ya kan? Ini email admin ya. Admin ini kita, fiturnya itu otomatis dari mereka. Ini udah aktif gitu ya kan? Ini saya. Ini saya bilang ya, ini bisa kalau rekan-rekan sudah menjadi premium yang 99.000 per bulan langganannya, habis itu beli lagi ini 185.000 setahun. Tapi saran saya, coba nikmati 5 juta pertamanya dulu baru beli. Nggak usah terburu-buru. Pokoknya karena yang free-nya kayak gini. Ini saya masih free nih. Ini masih free.
Makanya tampilannya kan bulat sini kan. Nah, ya saya biarin aja, ngapain saya nanti. Nanti baru saya branding dia menjadi pusat materi ajar. Ya, itu. Jadi baru saya branding. Nah, setelah itu kita lihat ini tanya integrasi aja. Nih, biarin, ya kan. Nah, kemudian dari sini kalau kita premium, kita bisa setting voucher. Misalkan naruh diskon gitu ya, bisa. Nah, kalau saya biasanya set tandain hari-hari besar sih. Hari besar Islam. Oh, produk diskon 50% dengan kupon dengan kode voucher Islam gitu. Wah, banyak orang beli. Wah, pas banget nih gitu. Nah, tapi ini untuk yang premium ya. Gitu. Pokoknya gini, yang premium itu teman-teman saya saranin udah menikmati dulu penjualannya, baru premium. Nikmati dulu lah dari gratisan. Terus ada WA Blast. WA Blast ini ada yang mesti diperhatikan adalah waktu kita menjual produk nanti saya pastikan itu nomor handphone nama email dicentang supaya orang tuh ngisi nomor handphone. Nah, nanti nomor handphone tersimpan, nomor handphone itu bisa digunakan untuk WA Blast. Kalau kita udah punya promo, kita WA Blast lewat sini, ya kan? Kita konekin WA kita, nanti dia jalanin promonya tuh, langsung di WA-in ke orang-orang tuh. Nah, itu. Nah, bedanya link ini dia nggak bisa nguploadin nomor dari luar, tapi nomor langganan aja. Orang yang pernah beli ke kita, itu disimpan sama dia. Dia nggak bisa, kalau saya kirain dulu dia bisa nguploadin, nggak. Saya cari belum nemu. Kalau bisa saya punya 5.000 nomor WA soalnya. Tercemplung di sini kan enak tuh. Habis itu dihidupin tinggal tidur itu. Tapi dia nggak bisa. Dari langganan orang yang pernah beli ke kita aja disimpan. Itu pun dengan catatan produknya harus dicentang. Ini udah setting, itu aja. Nanti kalau kita sudah berbayar, sudah premium, bisa bikin affiliate. Ya kan? Private affiliate, segala macam tuh bisa. Nanti produk kita juga bisa kita setting sebagai affiliate. Gitu. Jadi orang nanti bisa jadi reseller. Nih. Nah, pertama, kita mulai dari bagaimana kita memposting produk ya. Nah, ini produk, ya kan? Produk nih. Produk di sini. Nah, rekan-rekan tinggal klik blok sini nih. Ke My Link. Kemudian klik blok di sini, ya kan? Ya kan? Pilih produk digital. Pilih simple, jangan pilih flexible template. Pilih simple, ya kan? Oke. Masukin image-nya. Image-nya itu buat dulu desainnya dengan desain, itu ada prompt-nya, buat desain promosi ukuran 1x1. Misalnya gini ya. Misalkan bikin sini, ya kan? Bikin di sini. Tadi logo udah kan? Bikin masukin di sini prompt-nya. Misalkan di sini misalkan di sini template, ya kan? Template, misalkan saya ya. Rekan-rekan cocokin aja sama produknya tadi ya. Kalau saya saran nih produk itu jual per zip aja, jangan satu-satu. Per zip aja soalnya. Ya kan? Produk misalkan template misalkan gini. 500 misalkan itu ya. 500 template Excel siap pakai. Karena saya sudah ada websitenya, saya masukin websitenya duniaexcel.com gitu ya. Udah gitu aja. Masukin prompt-nya di bawah, buat desain promosi ukuran sekian. Ukuran ini nggak kepotong ya, saya udah tes itu ukurannya. Karena kalau nggak digituin, kepotong-potong gambarnya, jelek. Habis itu kita running, kita tunggu. Pak, ChatGPT harus bayar? Nggak, gratisan juga bisa. Sekarang gini, pakai gratisan aja dulu, sampai menghasilkan. Nanti kalau udah menghasilkan, baru investasi. Mulai ChatGPT-nya langganan, gitu. Selagi bisa gratisan. Nanti kita dapat desain ini. Kenapa harus bikin desain ukuran itu? Supaya nih nanti rekan-rekan, tampilan ini nggak kepotong. Ini kan nggak kepotong kan? Kalau nggak gitu, dia kepotong nanti. Jelek dia. Etalase kita jadi jelek. Nah, kalau ini kan enak tuh, pas presisi gitu. Nah, itu udah saya udah buatin. Nah, ini misalkan nggak ini tadi. Nah, saya lihat produk saya dulu. Tadi misalkan nanti saya naikin.
yang produk tadi ya. Nah, jadi kan, wah keren kan? Keren gambarnya kan? Kalau bisa, kalau ada logo, uploadin logo tadi sebelum di running, logo Chandra Digital, nanti logonya muncul di sini. Nah, ini masuk kan, dia bikin nih, wah keren. Kita download dulu. Kita download di sini, ya kan? Convert dulu. Karena dia kalau besar dia nggak bisa. Taruh sini. Kita masuk ke I love PDF, ya. I love image. Select gambar, ya kan? Kita kompres dulu. Nah, kita kompres dulu. Oke. Dari 1 mega menjadi 400. Pak, di kompres ini pecah nggak? Gitu. Dia ngompres ukuran aja. Yang mana, Bu? Yang saya kasih? Boleh. Karena itu boleh dijual lagi. Itu PLR soalnya. Produk yang mau diedit namanya boleh. Justru produk yang saya kasih itu naikin sekarang untuk prakteknya gitu. Nah, udah simpan di sini. Boleh, itu boleh. Silakan. Gitu ya kan. Yang produk yang saya kasih tadi itu harusnya itu dinaikin. Nah, habis itu dari sini kita ke sini, ya kan? Upload dulu gambarnya. Nah, upload dulu gambar yang tadi. Nah, ukurannya ini kan, bener kan? Nah, sudah saya pastikan nih ukurannya. Habis itu diupload. Sini. Nah, ini. Oke. Nah, dia udah pas, nggak perlu crop lagi. Sudah langsung crop. Nah, muncul. Ingat ya, gambarnya bisa lebih dari 1. Gambarnya bisa lebih dari 1. Bisa juga nambah video, kalau ada video. Ya kan? Saya tekankan video. Tapi saya nggak pernah bikin video tutorial. Taruh link YouTube-nya di sini. Bisa tuh. Ya kan? Kalau produk kita ada tutorialnya. Saya nggak pernah sih. Kenapa tutorial? Tahu nggak kenapa kalau Excel saya nggak bikin tutorial? Biar orang penasaran aja, biar dia beli. Kalau dia udah lihat tutorialnya, nggak deh, begini doang itu. Itu strategi. Ya kan? Pak, ada tutorialnya nggak? Saya bilang gampang isinya kok, udah ada petunjuknya. Pertama, males buatnya. Yang kedua, orang kalau udah lihat tutorialnya, saya udah nggak tertarik. Ya kan? Gitu loh. Kecuali produk kita produk kompleks. Nah, bisa, habis itu taruh di sini 500 template, ya kan? Excel siap pakai, misalnya gitu ya. Nah, udah. Deskripsinya bisa diisi sedetail mungkin lebih bagus. Sedetail mungkin lebih bagus. Apa sih isinya di dalamnya gitu ya. Misalkan rekan-rekan bisa bikin, pokoknya di sini misalkan terdapat berbagai macam, ya misalnya. Tapi kalau bisa tuh didetailin ya. Kalau kayak misalnya gini. Contoh misalkan ini, ya kan? Ini kan saya bikin detail gini kan. Apa aja template-nya gitu ada. Semakin detail semakin bagus. Semakin detail semakin bagus. Nah, taruh di sini. Setelah itu upload. Nah, upload filenya. Pilih, ya kan? Tadi ada di sini. Saya taruh di sini. Sudah digital. Kemudian reseller. Anggaplah saya taruh yang ini nih. Yang ini nih. Excel. Anggap ini ya. Taruh nih. Apa tadi? 50. Sini. Ini contoh ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan isinya. Taruh sini. Nah, biarin dulu. Jadi kita nanti dia kirim link-linknya ke orang. Link downloadnya. Taruh harganya di sini. Saya taruh 100.000 ya. Terus, karena kita nggak ada quantity, nggak ada nambah quantity kan.
Kita nggak ada quantity, namanya juga produk digital, unlimited. Nah, bisa nambah add-on. Kalau teman-teman mau nambah. Pas nambah add-on, tambah lagi upload. Misalkan ditambah ini kan dari produk tuh suka banyak kan, nambah boleh add-on, kasih harga, tambah add-on, kasih harga. Orang bisa milih gitu ya. Contoh misalkan saya jual website, CMS 1 juta, plus instalasi 500.000, plus hosting sekian 500.000, plus domain 200.000 gitu. Kalau orang udah punya hosting domain dan bisa install sendiri, dia akan beli CMS aja gitu. Tapi kalau dia, saya nggak bisa, kok tahu jadi deh, saya beli, dia centangin semua gitu. Nah, itu add-on namanya. Boleh tambah sini, kalau link tambah upload gitu. Nah, dari sini udah, habis itu kita lihat di sini tampilannya. Kalau ini jadi baris, kalau ini jadi kotak. Kalau saya tadi kan kotak ya, saya pakai kotak. Grid. Kalau ini dia besar-besar. Nah, kalau besar ngapain? Kalau banyak produk kita besar, capek orang scroll ke bawah. Kalau ngelis, kecenderungan orang bisa kelewat. Ya kan? Kalau begini kan orang bisa dimanjakan matanya. Terus di sini, ini yang lupa. Centang nama sama nomor handphone supaya dia simpan nomor handphonenya. Wajib dia ngisi waktu beli supaya dia tersimpan nomor handphonenya, bisa kita gunakan waktu kita jual via WA. Jual via WA. Di blasting WA. Nah, ya kan? Maksudnya plugin ya buat. Kalau di sini tinggal di ini aja, misalkan nambah plugin di sini, misalkan saya nambah di sini, misalkan add-on-nya di sini, add-on ya, misalkan di sini tambah misalkan template audit gitu ya, bisa gitu ya. Nah, masukin di sini, price-nya berapa di sini, misalkan 50.000, ya kan? Uploadin filenya di sini, select, ya kan? Saya taruh, misalkan saya bisa gitu ya. Ada nih. Taruh di sini. Nah, contoh inilah, saya pakai inilah. Template perhitungan CL, bisa gitu ya. Taruh sini, ya kan? Kemudian add, ya kan? Ini harus di dalam set add-on-nya gini. Ya kan? Save. Nanti kita lihat. Ya kan? Nah, dari sini sudah, gambar sudah, semua harga sudah, ya kan? Kemudian kita ada pilih grid-nya, kemudian langsung kita save. Add sini. Nah, di mana dia nih linknya? Ya, ini yang bisa kita simpan kalau kita bikin promosi di WA Blasting. Kita simpan link. Kalau link ini dia link ke produk, kalau link ini link ke checkout-nya, langsung ke tempat checkout-nya. Kalau saya suka pakai link yang ini aja. Link yang ini tuh tampilannya begini. Ya, pastikan ya. Link yang ini tampilannya begini. Ya kan? Link checkout begini. Tadi link produk ya, ini link checkout. Dia tahu bedanya. Link checkout tuh langsung suruh beli orang maksa. Langsung isi gitu. Nah, dari sini dia beli nih, ya kan? Dia beli produk misalnya 100.000, ya kan? Apakah dia nambah add-on? Bisa di sini kan. Nah, add-on-nya apa? Ya, tambah sama dia kan, dia butuh gitu. Nah, jadi 150.000 gitu. Ya kan? Nah, jadi kita mau tambah add-on apa aja gitu. Bisa. Nah, kemudian dari sini nanti orang ngisi email, ngisi nomor, ngisi telepon, ini kesimpan. Dia agree dia di sini, habis itu dia bayar, nanti ada metode payment-nya di sini. Sama aja semua, terserah dia mau pakai yang mana. Gampang kan? Dari sini setelah orang bayar, setelah dia confirm, misalkan dia pakai OVO atau pakai Kris gitu ya, dia bayar di sini, nanti baru muncul di sini kita nanti otomatis. Di sini kita akan muncul order. Nah, ya kan? Order dah. Linknya kekirim. Nah, linknya kekirim. Tapi saran saya, di informasi kita tadi dimasukin di informasi kita, di setting informasi kita, taruh nomor handphone ya. Ini produk digital. Kita kan jangan sampai orang nanti namanya produk ya, kadang-kadang linknya nggak kekirim. Bisa jadi ya, namanya digital. Saya pernah tuh
dari 68 kali transaksi itu, sekali ada nggak kekirim. Nah, kita masukin nomor WA kita di situ. Ya kan? Terus, Pak, saya udah beli, tapi kok linknya nggak ada. Bisa saja dia ke spam, Pak, udah cek di spam belum, gitu ya. Tapi jarang nggak kekirim, nggak pernah nggak kirim. Tuh tahu problem Bapak itu apa. Ya udah, akhirnya saya kirim aja ini. Saya WA-in aja, udah saya WA-in gitu. Atau minta emailnya gitu. Saya kirim email, itu bisa. Nah, kayak gini. Ini produk, ini. Nah, dari sini udah. Itu aja terus kita uploadin. Otomatis sudah muncul di sini produknya. Nah, produknya itu kalau kita lihat ya, produknya nggak di nomor 1 kan naruhnya kan. Mana ya produk tadi ya? Nah, pindahin di sini nih, rekan-rekan. Tadi kan ada produk ya, dia selalu di bawah dia. Produk terbaru tuh selalu di bawah. Kalau di bawah pasti dia naruh terakhir kan. Nah, dia taruh terakhir bawah sini, pasti selalu bawah sini dia naruhnya. Selalu begitu. Ya kan? Maka di sini kita tarik ke atas. Klik, drop, taruh ke atas, supaya dia selalu nomor 1, produk baru. Nah, taruh di atas. Nah, ya kan? Taruh di atas. Nah, taruh di atas sini. Tuh, ya udah kelihatan sini kan? Taruh nomor 1. Dia otomatis sudah nomor 1. Kalau rekan-rekan lihat di sini, klik ini. Nah, dia taruh nomor 1 kan? Gitu. Itu caranya. Udah itu aja, tolong ulang uploadin. Nanti kita promosi, ya udah promosi kayak tadi. Ya, kita bikin di chat GPT dulu, bla bla bla, bla bla bla, masukin linknya, blasting, kayak taruh di LinkedIn, taruh di Facebook gitu. Kalau saya begini sekarang, mendingan saya Facebooknya saya banjirin dengan produk saya kan. Ketimbangan foto narsis ya. Sekali-sekali aja gitu. Ya kan, kita jadikan Facebook itu. Makanya kalau saya cuma main Facebook, main LinkedIn, karena itu pasar. Instagram gambar linknya, terus nanti ini itu penting gitu. Nah itu udah jalanin terus gitu ya, perbanyak produknya. Nah itu kita terus tambahin produknya. Tadi yang semua saya kasih ke rekan-rekan bisa dijual balik. Tuh. Terserah mau harganya berapa, ya kan putusin. Kalau awal-awal nggak usah mahal-mahal dulu, 10.000 gitu ya kan, atau juga jualnya sendiri gitu ya kan. Nah kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kenapa milih link? Ada lagi itu aplikasi namanya Skalef namanya. Skalef juga sama. Cuman setelah saya analisis untuk kita yang tidak terlalu banyak waktu, saya link ini lebih ini. Karena lebih cepat, lebih sederhana, lebih mudah. Gitu. Ya bertele-tele gitu. Nah, ada lagi banyak. Pokoknya portal untuk melakukan jual digital ini banyak banget. Nanti kalau udah rekan-rekan udah mahir, wah kayaknya menjanjikan nih. Jadi side hustle saya nih gitu. Di hari Sabtu hari Minggu saya fokusin ini nih, bikin di platform lain juga produk yang sama, di produk sama yang diposting, tapi di platform yang berbeda gitu ya, karena scalability-nya beda gitu. Boleh silakan. Tapi jangan sampai saking banyaknya platform nggak terkelola, sayang lagi gitu. Mendingan kita fokus satu, terkelola maksimal kan, sampai bikin gambar yang bagus, kita promosiin, jadi branding kita. Nah, orang tahu tuh. Terus begini, saya suka ini biasanya saya taruh di WA status. Nah, itu menarik itu. WA status kasih linknya. Orang lihat apa nih gitu. Nanti orang nanya. Di WA status saya bikin kadang. Di awal-awal WA status. Nah, Pak, tadi Bapak udah saya kasih produk. Saya belum nggak bisa bikin produk, Pak. Saya mau produknya. Bisa rekan-rekan cari di Shopee juga bisa. Ya kan? Tapi kenapa kita nggak jalan di Shopee? Shopee itu adalah marketplace. Orang bisa membandingkan produk kita. Ya kan? Dibanding-bandingin. Jadi, kalau saya nggak jual di Shopee. Saya jual di sini, tapi saya jual di media sosial. Nah, di sini bisa contohnya template ya. Banyak banget. Template aja bilang. Itu orang banyak jual produk PLR. Tuh, banyak banget tuh. Rekan-rekan tinggal beli aja Rp750, jual Rp10.000. Ya kan murah modalnya kan? Wah iya, mungkin etalasenya sebanyak mungkin. Pilih apa nih produk nih yang kira-kira laku nih gitu ya kan? Dari mana kita bisa ngelihatnya? Dari jumlah dia jualan bisa kita lihat. Tuh ya kan, Kolet cerdas. Cuma 23.000. Ya kan? Beli 10.000 gitu ya jual.
Kalau misalkan kita nggak bisa bikin produk, kalau saya kan bikin sendiri produknya kan. Kalau nggak bisa bikin produk nih, pilih aja di sini, pilih-pilih. Pilih-pilih, jual lagi gitu ya kan. Nah, itu namanya, ini produk PLR nih. Ya kan, dia jual, kalau ini dia mengejar apa? Dia mengejar quantity. Kali jual 10.000, ada yang jual 3.000. Tapi dia bisa 1.000 jualannya, 3.000, 1.000 kali gitu. Nah, itu banyak produknya. Beli di sini gitu. Nanti ini kan produk digital juga dikirim gitu. Ada 1.500 gitu. Masukin di etalasenya kan gitu. Nah, itu dipromosiin gitu. Nah, pilih produk-produk yang segmented aja kalau saya sih. Contoh e-book, desain, template, ya kan, buku belajar anak gitu. Tuh paling laku tuh. Excel gitu, tuh paling laku tuh. Itu aja pilih. Kayak gini 7.500 kan, beli. Habis itu jangan copy desain ininya ya, bikin desain lagi sendiri yang baru. Jadi kelihatan berbeda gitu dengan cara yang tadi gitu. Jadi sebenarnya kayak iseng-iseng aja kita sebenarnya kalau kita nggak bisa bikin produk dengan uang 100.000 kita desainnya produk, pilih-pilih aja murah-murah. Beli 1.500, jual 5.000 atau jual 10.000, untung. Ya kan, habis itu kita promosi aja gitu. Ya kan, promosi gitu. Makanya tadi kalau bisa bikin produk, enak bikin produk. Kenapa? Kalau bikin produk itu, kalau saya sih sekalian memahirkan diri, ya bikin produk. Karena dia spesifik, kita jual mahal. Bisa jual mahal. Ya kan, kalau gini kita nggak bisa jual mahal. Orang nanti cari Shopee dulu gitu. Kita bisa jual gini, misalkan, kalau ini produk-produk ini kita beli masih 50.000 masih laku. Saya pernah beberapa produk saya beli di sini. Tahu nggak jual seberapa? Saya beli 25.000, saya jual 150.000, laku aja. Gitu. Nah, ini banyak produk ini. Namanya template gitu ya. Explore aja di Shopee, banyak banget. Tapi kalau bisa dilihat-lihat dulu, oh ini bagus nih gitu. Jangan yang mahal-mahal belinya. Beli murah-murah tapi bagus-bagus, banyak banget. Nah ini kalau nggak bisa bikin produk. Kalau bisa bikin produk, kayak saya, ya saya bikin sendiri aja. Jadi bisa jual mahal. 250.000, 150.000. Jadi 10 kali orang beli udah terasa kan. Nah kalau ini benar-benar quantity jualnya. Ya kan, orang sekali datang bisa beli banyak gitu. Orang bisa beli 10 produk gitu kan. Karena harganya bisa 20.000, dia bisa 10 produk gitu. Nih. Silakan kalau ada yang nanya. Nanti di grup akan saya dampingin ya sebulan. Nanti kalau rekan-rekan sudah ada linknya, sudah ada masuk ke produknya, nanti rekan-rekan kasih di linknya di grup. Nanti kita promosikan bareng-bareng terkait dengan itu. Nah, jadi settingannya semudah itu sih. Tinggal kita sekarang bagaimana kita memperbanyak produk. Kalau saya sekarang selalu mencicil bagaimana nambah produk. Minimal sekarang sehari 1. Ya kan, sehari 1 gitu. Sehari 1 gitu. Supaya apa? Supaya produk kita banyak, produk digital kita banyak. Gitu kan. Saya baru produknya ada 51 produknya. Jual ordernya udah 93 kali dari semua produk. Penghasilannya sudah 10.300.000 yang lewat sini ya. Yang lewat WA tadi sekitar 5 juta. Udah dapat 15. Ya kan? Itu dengan standar-standar aja tuh. Standar-standar tuh maksudnya saya nggak terlalu gencar banget untuk belum pasang iklan di Facebook Ad belum. Ke depan saya mau pasang di Facebook Ad supaya bisa mengangkat lebih banyak lagi jangkauan gitu. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyain terkait dengan ini. Ada yang kendala nggak? Ada yang kendala nggak? Silakan Mas Chandra, ada yang mau tanyain. Belum ada sih. Mudah kan? Mudah banget. Udah. Cari produk aja. Kalau saya dulu tuh cari produknya nih, itu yang pilihan di situ. Nah, jadi itu. Terus juga nggak ada kendala pas registrasi di website. Ya, kalau Mas Caleb muat banyak banget. Saya makan Caleb tuh saya sendiri sudah bikin akunnya, saya belum pakai, saya belajari dulu. Makanya untuk ngajari pertama kali karena saya lihat ini paling mudah. Paling mudah, transaksi nggak bertele-tele, nariknya nggak bertele-tele, udah. Ya kan? Kalau Caleb itu dia terkoneksi sama Facebook memang.
ya kan? Harus Cuman ngomongin fiturnya banyak banget. gimana. Nanti kalau udah mahir, ada waktu belajar Skalev gitu ya kan. Terus ini yang lain, produk kita Iya, upload lagi di situ. bingung. Jadi punya 2 toko nih Paham gitu. nggak sih? Tapi produknya sama. Sama. Nanti rekan-rekan ya, coba produk Ada produk nggak? bisa menjual sekali nih laku nih, itu beda rasanya. Waduh, menarik nih. Saya udah gitu. Aku 100.000 menarik itu, sehari langsung saya naikin lagi produknya gitu. Yang kedua, kita sudah ada di sini, udah aset. Karena orang kapanpun, oh tertarik dia beli, tanpa harus ngubungin kita. Dan sistemnya langsung ngirim aja, nggak ada izin-izin kita kan gitu. Tahu-taunya kita sudah seminggu buka akun, wih, 100 juta nih. Tarik, kalau saya gitu. Ada 250.000, tarik gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kita nanam pohon, terus tinggalin aja, orang pohonnya transaksi sendiri sama orang yang lewat gitu. Ya kan? Nah, saya mungkin nanti kalau produk saya udah sampai 100, saya mau baru ke Facebook Ad. Udah sebudget itu, ya kan? Sebulan 100.000 dulu gitu. Jangkauannya 1.000 udah gitu. Kalau dapat 100.000 dia bisa jual 1 juta, lumayan tuh conversionnya kan. Nanti baru naikin 150.000, berapa penjualannya gitu. Kalau sekarang saya generik aja. Generik itu saya taruh di LinkedIn, saya taruh di Facebook, saya taruh di Instagram, saya WA di grup. Makanya saya grup-grup. Nanti teman-teman saya ini deh, saya add di grup UMKM kita, ada Bina UMKM, ada grupnya. Posting di situ. Nah, udah produk nih gitu. Posting di situ gitu. Nah, itu bisa. Jadi kita ada, saya membangun komunitas itu memang untuk jualan. Terus ada juga grup Facebook namanya Bina UMKM, itu ada kurang lebih 52.000 sih. Nah, saya posting di situ ya. Jadi, Pak, kenapa Bapak nggak di marketplace di Shopee? Produk kita di compare sama yang lain, itu yang saya males. Iya kan, orang kan beli, ini bandingin harga, bandingin harga. Enggak, kalau ini kan nggak bisa bandingin harga, dia udah datang ke kita, cuma lihat harga kita doang. Nah, itu bedanya. Silakan rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyain. Saya ada, Pak. Ya, Kira-kira platform ini cocok nggak untuk produk non-digital? contohnya apa? Contoh deh, frozen food. Kalau Oke nggak kira-kira di platform ini? platform ini kan dia akan mengirim barang dalam bentuk digital ya, nggak cocok. Oh, oke. Tapi kalau training cocok. Training? Ya, Mas jual training nih, itu cocok Mas. Oh, iya, iya. Misalnya Mas Chandra nih, saya mau bikin training kayak ini nih. Saya masukin di situ, orang beli kan. Nah, yang kita kirim itu paling rules-nya sama link-nya. Rules-nya kan. Iya. Ya, Paham, bisa paham, itu, paham. bisa. Artinya kita kan daripada dia WA ke kita bayar. 100 kilo. Kalau kalaupun saya link form udah oke sih gitu. Saya nggak pakai. Kita bisa juga itu training bisa, karena training termasuk digital. Oke. Nah, itu bisa. Terus kalau Mas frozen food, ya marketplace sih. Karena produk fisik soalnya. Karena produk fisik dia harus milih pengirim segala macam. Produk digital ini mah kita nggak perlu ngapa-ngapain, sudah di-upload ditinggalin aja, dia sudah sendiri. Betul. Iya kan? Tapi kalau training bisa. Saya lihat di beberapa orang tuh training pakai gini. Misalkan kelas apa gitu ya, dia bikin di situ bla 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 bla, kemudian nanti dia orang bayar di situ ya kan, dapat gitu ya kan. Terus dia kirimin link grup. Jadi di produk digital tuh instruction-nya, terus ada grup WA-nya orang gabung di situ, dikasih gitu. Nah, itu sebenarnya dia tidak mau mengolah pembayaran. Nah, kalau saya nggak pakai gini kalau training. Kalau saya training pakai ini, saya pakai tetap Google Form. Orang bayar kris kan, udah kelihatan, orang di Google Form udah kelihatan, udah nanti masukin ke grup gitu. Tapi ada orang nggak mau, ya udah sini aja, dia untuk monetisasi ini ya, gitu. Banyak orang jual training di sini. Nah, itu dianggap digital. Kalau produk fisik enggak sih. Kalau mau produk fisik, Mas gabung di sini aja nih. Tapi di sini dia nggak bisa milih karena dia promosi ya, dia promosi produk ya. Orang bisa yang tadi yang di sini bikin akun sini, silakan bikin akun. Nah, ini untuk promosi produk fisik boleh nih. Tapi orang ya, ini punya saya, platform saya. Silakan bikin akun di sini. Kalau Mas Chandra. Nanti orang bisa pesan ke WA. Atau kalau Mas Chandra ada ada marketplace-nya bisa taruh linknya di sini. Kayak tadi produk yang tadi yang di link taruh sini juga boleh.
ke WA, Oke, terus oke. taruh link produknya kayak tadi, link Ya. produknya taruh di sini gitu ya kan. Nah, nanti bisa. Kalau ini platform Baik, punya baik, baik. ini khusus Oh, untuk siap. promosiin UMKM sih. Platform khusus promosiin. Ini kalau non member bisa posting 4 produk. Kalau membernya 1 tahun cuma 250.000 itu bisa unlimited produknya. Dari sini. Nah, di sini nanti Baik, baik. nama usahanya kelihatan. Banyak itu yang boleh Kelihatan, sama. ya kan? Biasanya kita Klik sama orang nama usahanya. Ada namanya Chandra gitu. WA-nya kalau orang mau WA. Ini produk-produknya gitu. Karena memang kadang-kadang orang ini produknya di mana sih alamatnya, kita mau kerjasama nggak tahu deh, nanti saya bikinin platformnya gitu. Nanti orang bisa ngubungin. Nah, di sini kalau dia punya link marketplace produknya ditaruh. Kayak tadi kan ada link produk kita tuh ya, yang saya share tuh, taruh linknya di sini. Terus nanti orang, saya mau tanya-tanya, dia bisa WA. Ini kalau diklik langsung masuk ke WA kita, pertanyaannya. Otomatis. Nah, silakan bikin akun di sini. Kalau ini produk saya nih, produk bimbingan belajar. Produk bimbingan belajar kan dia nanya nih kan, kelas ini berapa gitu. Nah, kalau diklik, misalkan diklik produknya, dia akan kelihatan. Misalkan diklik produknya, misalnya ini, udah ngaji gitu. Ada di sini tuh penjelasannya, bla bla bla. Nanti kalau dia mau pesan atau dia mau nanya, seperti ini. Ini karena dia nggak ada marketplace-nya, kalau diklik, dia lari ke Instagram. Saya masukin link Instagram aja. Gitu. Bisa. Nah, silakan bikin akun di sini. Buat rekan-rekan. Atau ada nanti kalau Mas Chandra ada teman-temannya UMKM, bikin akun sini aja rame-rame. Siap, siap, Nah, siap. ini nanti websitenya saya kelola untuk promosi. Si promosi itu maksudnya semua orang bisa. Jadi target saya itu kalau marketplace pasti orang sudah punya semua. Tapi ada nggak website yang khusus mempromosikan produk orang tuh belum ada. Khusus untuk mempromosiin aja. Nah ini. Jadi udah kita bikin kategorinya, gitu kan. Bahkan pariwisata bisa. Ini saya buat. Nah, jadi nanti link yang tadi, link produk tadi, masukin di linknya. Masukin di linknya gitu. Gitu. Silakan kalau ada lagi yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Fajrin. Pak, ini kan saya lihat kalau di fitur link itu kan ada untuk affiliate. Nah, misalkan Ya. kan kita nih udah stuck nih dari Bapak kan dapat produk nih digital kan. Terus oke lah, misalkan dari penjualan produk itu ya berjalan gitu kan. Tapi kan kadang kita untuk nambah produk itu agak susah misalkan nih, karena kan keterbatasan kita lah untuk membuatnya. Apakah kita bisa, ini kan di link ini kan ada untuk affiliate gitu Pak. Apakah cocok kita untuk apakah bisa kita nambah penghasilannya itu kita affiliate dari produk eh, orang lain gitu Pak? Bisa. Contoh kayak ini saya buka affiliate ya. Buka affiliate. Ini produk saya buka untuk orang buat affiliate ya. Ah ya. Bisa. Bisa Pak Fajrin. Bisa. Cuman affiliate itu dia ini harus akun ini. Akun premium. Bukan. Jadi kalau ini kan Bapak kan ngasih apa? Produk saya buka untuk affiliate orang. Ya, misalkan Ya, nih, bisa, Bapak kan sudah punya sendiri nih, ya kan, Mm-mm. di linknya. Nah, misalkan ada beberapa produk yang Bapak kasih itu nggak ada di ini Bapak nih, di akun link Bapak nih. Terus saya jualin produk orang. Ya, atau saya nih, saya minta Pak, kayaknya saya minta aja deh produk dari Bapak nih. Mm-mm. Bapak buka ini nggak sih, produk Bapak untuk di affiliate orang lain gitu Pak? Iya Pertama ini. itu. Ini Oh, udah ada ya? produk saya buka affiliate orang lain. Hmm. Orang lain saya kasih 10%. Jadi kalau dia Ya. jualin, dia otomatis dapat 10%. Berarti bisa aja ya Pak, misalkan karena kita eh, keterbatasan kita untuk memproduksi atau Iya, bisa kita jualin produk orang lain maksudnya kan. ya, betul. Yang dia buka Oke, affiliate oke. bisa, sangat bisa sekali. Kalau saya di sini malah produk saya buka untuk affiliate orang lain. Gitu. Karena ada yang nanya, Pak Hidayat, saya bisa jualin nggak? Gitu. Bisa, bikin akunnya dulu, saya bilang gitu. Nanti jualin di situ. Kalau enggak, nanti gimana caranya, gitu ya kan? Iya, iya. Nah,
itu tuh dia ini affiliate nih, Pak Fajrin. Jadi saya udah buka produk-produk saya yang di affiliate itu. Produk yang affiliate Bapak ini sama atau ada nggak yang tadi yang Bapak kasih ke kita itu untuk yang Enggak, beda, Pak. beda ya? Yang pokoknya yang saya kasih ke Pak Fajrin dan teman-teman. Ke peserta yang ini? Ya, nggak ada yang saya jual di sini. Oh gitu. Ya, Ya, itu maksudnya supaya daripada kita maksudnya bingung nih kemana, mendingan kita affiliate program produk Bapak aja nih misalkan gitu, karena kan banyak gitu kan kita. Ya, affiliate ini bisa, tapi yang saya kasihkan ke rekan-rekan itu produk yang nggak ada di sini. Oke, siap. Kalau ada di sini terus rekan-rekan bersaing dong kita namanya produk. Oh iya. Saya yang saya kasih ke Pak Fajrin dan teman-teman itu produknya nggak ada di sini tuh, nggak ada. Oke, siap. Itu sengaja produk yang saya pilih untuk dikasihkan ke teman-teman buat training. Tapi kalau teman-teman nanti, tapi gini, affiliate itu biasanya akun ini ya, akun premium ya. Ya pro ya, kalau kita ya, di awal-awal jangan pro dulu, hasilkan uang dari situ dulu, bilang nikmati dulu dari kegratisan itu, nanti baru pro. Terus gini, saya sampai hari ini juga, ini kan saya berbagi sharing yang sudah saya jalanin, yang sudah ada menghasilkan kan gitu. Saya sampai hari ini tetap juga melihat di YouTube bagaimana link ini dipakai gitu, karena fiturnya kan banyak ya. Saya tetap belajar juga di link di YouTube. Oh, link ini, bisa gini gitu. Jadi tahap saya sharing ke teman-teman ini, saya juga belum tahu fiturnya 100% semua, enggak. Tapi saya sharing yang sudah saya pakai, yang saya tahu, yang sudah menghasilkan gitu. Itu catatannya Pak Fajrin. Jadi sama-sama belajar, makanya di grup nanti kita tetap ada di situ. Nanti saya nemukan baru, teman-teman ini fitur ini oke nih gitu, pakai gitu ya kan. Caranya begini gitu. Jadi kita harus gini. Kalau saya begini. Cara berjualan itu di komunitas sebenarnya. Karena soal rezeki itu masing-masing orang gitu. Kalau dilihat di marketplace di Shopee, berapa banyak orang jual barang produk yang sama kan? Betul nggak? Betul. Tapi saya lihat jualannya banyak-banyak juga ya. Itu kan rezeki kadang bisa nuker. Iya kan? Ya karena kadang-kadang kita ada lihat gini, kita klik sama yang kiri atau klik sama yang kanan. Iya kan? Nah, makanya saya bangun yang namanya Bina UMKM Indonesia itu. Makanya kalau nanti teman-teman saya undang nanti di dalam situ, kalau ada teman-teman lagi UMKM, undang di situ. Kita besarin komunitas itu supaya kita jual produk, banyak orang yang lihat di situ kan, gitu. Itu caranya. Dulu mungkin saya pernah kasih tahu Pak Fajrin, saya jual e-book kan, Pak Fajrin bikin book chapter kan. Book chapter. Book chapter itu nanti saya jual di sini Pak Fajrin produknya. Kalau dulu kan project book chapter kan gitu. Saya bilang ke teman-teman, book chapter itu adalah sebenarnya project digital juga itu. Itu saya dari book chapter itu saya udah dapat 150 juta gitu. Nah, sekarang sudah jadi booknya nih. Nah, booknya kan udah dibagiin ke orang-orang itu kan yang peserta tuh. Sayang nih, ya udah, saya mau jadi ini nih, saya bikinin PPT-nya, e-booknya PPT-nya dijual lagi gitu. Berarti 2 kali lipat tuh. Dulu dari project orang bikin book chapter sudah dapat hampir 150 juta. Sekarang bagaimana book chapter yang ada 60 biji itu dijual lagi dalam bentuk produk. Kenapa saya bisa jual? Karena saya kan pemilik. Gitu loh. Itu jual sini gitu. Nah, itu artinya sebenarnya apa yang kita punya bisa kita jual. Kalau nggak punya, kita bisa beli di sini dulu gitu, atau kita jual affiliate punya orang kan gitu. Iya, betul. Kalau saya begini, rugi sekali saat ini kita main media sosial hampir berjam-jam loh. Ya kan? Terus kita nggak ngasih uang dari situ. Minimal beli pulsa kita, beli kuota, beli internet kita dapat dari situ. Dan saya secara pribadi yang seperti saya lihat sama teman-teman gitu. Saya sudah merasakan itu gitu. Makanya dengan merasakan itu saya pengen berbagi nih, ayolah kita gitu. Nah, saya merasakan ini. Bayar internet udah bisa ini, bayar listrik udah bisa kita ini, malah banyak lebihnya malah kan gitu. Ya kan? Dalam waktu. Nah, ini saya lagi banyak bikin produk ini juga mau saya naikin gitu. Jadi produk yang saya kasih ke rekan-rekan tadi nggak ada di punya saya sih, karena itu sengaja saya kasih yang tidak ada di sini, nggak pernah jual. Ini contoh aja nih tadi saya masukin ini, nanti bakal saya delete, ya kan? Jadi kita nggak tabrakan gitu. Tapi jangan khawatir lah ya, Pak. Kalau semua orang penjual produk yang sama laku nggak? Jangan khawatir, ya kan? Contohnya ini aja nih. Ini banyak produk yang sama, tapi kok banyak penjualannya? Gitu aja. Artinya kan pasarnya memang besar kan, gitu loh. Siapapun bisa beli gitu. Nah, tergantung kita mau melakukan itu. Terus satu hal ya, tidak ada yang namanya sesuatu yang menghasilkan itu instan. Itu udah pasti.
Sesuatu tuh menghasilkan dari pekerjaan yang konsisten sih. Konsisten setiap hari satu produk kita naikin, terus kita promosi. Nah, itu nanti akan terbangun. Nggak ada sih yang instan sih. Jadi kalau ada orang misal bilang, makanya saya kalau training kan nggak ada istilah cepat kaya, nggak ada. Ngapain? Nggak ada istilah cepat kaya. Ya kan? Nggak ada cepat kaya. Tapi dengan cara konsisten itu kita pasti otomatis lama-lama tuh orang mengenal. Branding kita naik, kemudian orang terus beli. Sambil kita jaga mutu, jaga pelayanan. Makanya saya kalau ada orang, Pak, saya udah bayar, tapi kok linknya nggak dikirim, kok produknya nggak dikirim. Saya tanpa nanya, saya cek Bapak siapa namanya, saya cek di sini, di order sini, ya kan? Order sini saya cek, misalkan namanya ada nih, dia nih. Siapa nama Bapak, emailnya apa? Ahmad Puji gitu. Oh ya, dia udah beli, tapi nggak dikirim. Udah langsung saya email, mana email, saya ambil email ini, saya emailin produknya. Sampai saya tanya-nanya lagi. Karena dia udah benar beli kan. Terlepas dia bilang dia belum terima atau di spam dia nggak tahu, saya email lagi langsung produknya. Itu pelayanan. Ya. Pak, udah saya email ya, gitu. Ke email Bapak yang terdaftar gitu. Udah. Kalau dibilang, Pak, jangan ke email, bisa ke WA ya, saya kirim ke WA. Yang penting saya udah lihat dia memang udah bayar gitu. Nah, itu karena ini adalah produk digital, pelayanan itu juga menentukan orang mau beli sama kita tidak. Saya sekarang itu banyak orang malah WA, Pak Hidayat, saya lihat nggak ada template ini, Bapak punya nggak? Saya tanya dulu, template-nya apa detailnya? Gini-gini, coba nanti saya buatin gitu. Nanti kalau udah saya buatin, saya naikin di website, silakan beli di sana. Saya sekarang banyak model kayak gitu. Jadi banyak relasi, kita dapat uang, menambah relasi kan, terus nambah kapasitas kita. Orang akan melihat kita, oh ini orang punya kemampuan lebih nih gitu. Nanti mungkin pekerjaan lain kita ditawarin atau apa gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bekerja, nggak apa-apa gitu kan. Ini kan bisa dikerjakan di luang waktu ya. Yang di pulang kerja, pulang kantor, sambil main media sosial gitu. Di hari Sabtu, di hari Minggu gitu. Ya, nggak usah, kalau kita masih kerja, ya mungkin ini bukan target yang utama. Tapi kita terus konsisten setiap hari kita bikin produk, kita naikin produk, kita promosi. Nanti rekan-rekan, kalau sudah penjualan pertama itu beda rasanya. Bener juga nih gitu. Saya juga gitu dulu. 100.000. Wah, naikin lagi ya. 200.000 gitu. Nah, itu tuh beda rasanya. Pas narik pertama kali. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kadang kerja udah dapat uang juga, tapi menghasilkan uang dari sesuatu yang kita tidak duga di awal itu bisa terjadi, itu beda memang. Gitu, beda banget. Nah, itu saya mulai tertarik tuh. Deh, bikin produk. Idenya jadi banyak gitu ya kan. Kemudian saya cari-cari produknya. Ini nih gitu untuk kasih tahu ke orang apa. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan rekan-rekan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti untuk promnya nanti saya masukin ke grup WA ya. Promnya, kalau takut lupa nanti untuk bikin desain ini promnya ini, kalau bikin ini promnya ini gitu ya kan. Yang jelas ingat ya, gambar ini harus presisi ya, karena kalau berantakan orang kan males juga. Kalau rapi-rapi begini kan enak orang lihatnya, gitu ya kan. Nah, rapi gini kan enak jualnya. Misalkan nanti menjual PowerPoint, menjual ini gitu. Dari produk itu enak gambarnya. Terus saya selalu kasih logo supaya orang ingat gitu. Kayak tadi Mas Chandra tak bikinin logo gitu. Nanti saya downloadin ini sama masukin ke grupnya. Kalau Mas Chandra mau pakai nih kan, Chandra Digital. Nanti saya masukin ke grup, ya kan. Pak, saya mau bikinin logo, masukin di grup nanti. Pak, saya bikinin dong logo ini, nanti saya bikinin. Iya kan. Sekarang itu branding itu udah jadi gini. AI itu sebenarnya tidak akan menyingkirkan kita. Saya nggak percaya. Tapi dengan AI itu kita jauh bisa lebih luar biasa. Lebih cepat, lebih ini gitu. Saya bikin website, nih saya kasih tahu ke rekan-rekannya. Saya bikin website ini tuh nggak bikinnya cuma berapa? Ini cuma bikinnya 1,5 jam. Pakai AI. Coba bayangin. Orang kalau beli website gini, tuh nggak sejual berapa? 5 juta. Mana ada 1,5 jam bisa ngasih 5 juta. Nah, itulah AI. Artinya dengan AI itu kita nggak akan tergantikan. Tapi kita bisa jauh lebih luar biasa untuk mengerjakan itu. Makanya rekan-rekan punya kemampuan, punya waktu, apalagi masih muda, ulik-ulik tuh AI yang ada sekarang. Ya kan? Kalau teman saya ada tuh, dia jual, nah yang ini nih, kayak gini nih. Ada nih produk di sini nih. Dia jual ini.
dia jual video iklan yang dibuat via AI. Ini teman saya nih. Dia jual video iklan yang dia via AI. Ini AI nih. Nah, dia jual video untuk iklan. Kayak gini nih. Keemasan, renyah, dan penuh rasa. Kenikmatan dalam setiap gigitan, samosa Golden Crunch. Renyah di luar, lezat di dalam. Nah, ini dari AI, 100% AI. Rahasia ini hanya untuk mereka yang percaya. Kecantikan dari hati alam. Ini dari AI. Jadi orang tuh sekarang bisa dari rumah. Ini teman saya dulu dia programmer. Karena sudah punya anak dia berhenti kerja, dia kerja di rumah aja. Gitu. Nah, ini yang juga bantu saya ngerapin website ini. Setelah saya buat, saya suruh dia ngerapin. Nah, dia jual-jual produk kayak gini nih dari AI. Jadi jangan kira nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, malas kerja keluar kantor lagi di rumah aja sambil celana pendek kan gitu kan. Sambil bisa jalan-jalan. Ya, tapi itu kan harus kita bangun nih. Ya, harus kita bangun pelan-pelan. Teman saya itu jual ini nih, produk ini bikin iklan tapi lewat AI, bikin video gitu. Itu aja kerjanya di rumah. Ibu-ibu. Dulu dia programmer gitu, program banking malah dulu dia. Setelah punya anak, sama suaminya udah fokus urus anak aja. Nah, dia bikin ini produknya. Kalau saya bikin website. bikin setengah jam paling ini, setengah jam, rapi-rapin, paling sejam. Ya kan? Habis itu naikin, jual 5 juta. Mana ada sejam 5 juta. Iya kan? Jadi apa? Jadi sebenarnya sekarang dengan ada AI itu bisa kita jadiin mesin buat kita, asisten kita untuk ngasilin uang gitu. Justru jangan kita terlena. Itu kita liatin tuh perkembangan itu. Jadi banyak cara gitu ya. Kita mulai dari sini dulu nih, jual produk digital, nanti perkembangan segala macam gitu. Itu yang penting itu. Banyak banget ya itu. Setiap hari ada yang baru saya coba, yang lebih bagus, yang lama tinggalin, gitu aja. Gitu. Masih sekarang sih ChatGPT saya masih pakai sih karena untuk bikin gambar daripada Gemini dia lebih bagus. Bikin ChatGPT untuk bikin gambar-gambar desain kayak gini, desain-desain buat produk begini dia lebih bagus hasilnya. Lebih presisi, warnanya lebih bagus, lebih oke, lebih ini ya. Saya nggak pakai Gemini. Gemini saya gunakan untuk bikin ebook biasanya. Oke, silakan rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kita masih ada waktu. Pak Fajri, mungkin ada yang mau ditanyain? Nanti kalau rekan-rekan sudah naikin produknya, share di grup ya, di link grup. Nah, nanti saya lihat, saya nilai, saya evaluasi, nanti saya kasih evaluasinya gitu. Apa yang kurang, apa yang ini gitu. Yang penting settingannya tadi itu harus dilengkapi, nomor rekening dilengkapi, nanti nggak bisa. Nanti validitas ini diulik-ulik aja, diulik-ulik gitu. Kalau lupa di YouTube banyak tutorialnya, banyak banget tutorial menggunakan link ini. Karena link ini udah populer banget gitu. Karena kalau saya lihat dia lebih mudah ketimbang aplikasi lain gitu. Saya udah coba beberapa aplikasi ya, maka saya putusin pakai link. Saya komparasi. Oke, silakan rekan-rekan semua. Kalau masih ada. Kalau masih ada yang mau ditanyain. Nanti di grup itu akan saya pandu rekan-rekan sampai 1 bulan ke depan. Setelah 1 bulan saya nggak akan tutup grupnya. Tapi kalau masih ada yang nanya, masih saya lanjutin. Untuk kita diskusi untuk ngembangin apa yang sudah dipelajari. Gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan saya dapat berita gitu ya kan. Tiba-tiba nih, Pak Fajri nih, saya udah jualan pertama nih, dapat sekian. Nah, itu saya pengen denger itu sih. Oh, Mas Chandra gitu, terus Mbak Haruni. Saya udah jualan nih Pak, jualan baru 10.000, nggak apa-apa gitu. Saya pengen denger itu dari rekan-rekan itu. Mudah-mudahan apa yang kita jalanin ini menjadi sebuah alternatif income kita yang tidak diduga-duga nih gitu. Iya kan? Saya pertama kali saja jualan, saya bilang sama istri saya, "Weh, dapat uang." Masa bisa? Dibilang, "Bisa." Saya bilang gitu. Nah, makanya kita bikin kegiatan ini untuk buat rekan-rekan terutama yang punya waktu lebih banyak ya, atau misalkan kerjanya banyak menunggu gitu, misalnya kerjaan ini gitu kan. Misalkan kita kan nggak tahu ya ada di kantor, memang kerjaan kita itu nggak terlalu padat. Mungkin kita sebagai troubleshoot gitu ya, kita ngeliatin sistem gitu kan banyak nganggurnya, ya, kita buat ini gitu, sambil kita bisa
ibaratnya memaksimalkan waktu yang kita punya itu semaksimal mungkin, seproduktif mungkin gitu. Oke, silakan kalau ada lagi rekan-rekan. Kalau nggak ada ya sampai sini sih materi kita sih. Kalau ada yang mau ditanyain gitu terkait dengan ini. Jadi aplikasi ini memang dieksplor aja, diklik, dilihat gitu. Tapi saran saya sebelum menghasilkan jangan ikut yang pro dulu ya. Nanti kalau udah menghasilkan nggak apa-apa. Pakai yang biasa aja. Ini aja saya nggak pakai yang pro kok. Ini saya pakai yang biasa aja. Makanya logonya bulat di sini. Kalau yang pro tuh kan bisa diganti-ganti tampilannya. Nah, maksudnya saya nggak mau logonya di depan. Ada bulat, saya taruh ini kayak gini aja bisa. Gitu. Nah ini kan nggak pro nih. Nggak pro itu kan dia modelnya kayak gini. Ya kan. Tapi semua fungsinya sama. Nggak ada berbeda. Fungsinya sama. Silakan rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mas Gazi mungkin ada? Mbak Panes? Silakan kalau ada. Nah, makanya kalau belum punya LinkedIn, dibuat LinkedIn gitu. Kan itu pasar paling besar di LinkedIn, profesional. Terus kemudian di Facebook juga tuh pasar profesional, gitu ya kan. Kita produk-produk kita tuh bisa dapat dari mana. Terus kemudian ikut-ikut di grup-grup Facebook tuh, nah masuk itu kita jualan di situ. Ya kan. Kalau grup WA mesti lihat-lihat, kadang-kadang ada grup WA yang orang males lihat orang jualan, kita nggak jualan gitu. Tapi kalau di Bina UMKM Indonesia di grupnya, nanti saya undang rekan-rekan di situ. Itu memang tempat orang jualan gitu. Saya biarkan orang jualan. Memang untuk itu, untuk jualan kok gitu. Makanya kalau di grup Bina UMKM itu nggak ada orang jualan, aneh menurut saya. Karena grupnya dibuat untuk orang jualan. Jualan apa aja gitu. Oke, rekan-rekan semua, ada lagi? Oke, jika nggak ada mungkin saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut mentoringnya sampai 1 bulan ke depan di grup. Nanti kalau ada kendala boleh tanya di situ, ya kan? Nanti kita diskusi di situ. Saran saya sih semua produk yang saya kasih tadi tolong dinaikkan ke akunnya masing-masing gitu supaya kelihatan produknya itu apa gitu. Nah, bagaimana jualnya? Apakah saya per zip per satu-satu? Ya itu keputusan rekan-rekan. Karena dalam satu zip itu banyak file, apakah jual satu-satu file? Ya terserah aja gitu. Kalau saran saya sih per zip aja dijualnya. Gitu. Per paket berarti kan gitu. Per paket. Terus rekan-rekan nggak harus sama namanya dengan zip itu. Oh, setelah rekan lihat-lihat produk ini, oh saya namain produknya ini gitu. Boleh gitu. Itu kan namanya bisa diganti. Biar nggak sama dengan yang lain gitu. Ya udah saya, tapi isinya ini saya bikin nama produknya ini. Boleh. Itu nggak ada masalah. Oke, saya rasa kalau nggak ada lagi pertanyaan, nanti kita bisa lanjut di grup ya rekan-rekan semua. Kemudian nanti kita diskusi di sana, kendalanya apa, kemudian triknya apa. Saya juga sama ya, tadi saya bilang bahwa link ini juga saya kan baru pakai, tapi sudah menghasilkan, saya share ke teman-teman. Saya juga mempelajari semua fiturnya secara mendalam lagi. Nanti kalau saya menemukan, oh ini bisa nih, nanti saya share di grup. Karena kan ini fitur ini bisa digunakan gitu. Oke, rekan-rekan semua, kalau nggak ada lagi Pak Fajrin, Mas Chandra, Mbak Haruni? Oh, di Indonesia kayak jelek. Tidak ada. Ada ya. Kalau nggak ada nanti kita lanjut di grup ya diskusinya. Boleh. Atau nanti gunain ini, silakan Mas Chandra bikin akun. Kalau ada kendala nanti siap. Gitu ya kan. Siap. Kalau saya pada prinsipnya bagaimana kita pelaku UMKM, kita dukung UMKM karena UMKM ini kan fondasi ekonomi ya, gitu. Jadi, nah, nanti juga saya informasi teman-teman kalau saya masukin ke grup Bina UMKM, suka ada training gratis, saya sering ngadain training gratis. Silakan ikut gitu, ya kan untuk biasanya kayak kemarin kita ngadain, nanti bulan depan kita ngadain lagi gitu. Silakan ikut untuk menambah wawasan. Oke, saya rasa kalau nggak ada lagi cukup sampai di sini. Kita terima kasih buat rekan-rekan semua atas waktunya. Kita lanjut di grup nanti mentoringnya. Nanti saya yang mau diskusi segala macam. Saya sih pada prinsipnya tidak
keberatan akan men-share semua ilmu yang saya punya. Tapi setelah dapat ilmunya diterapin, jangan udah tahu terus didiemin, nggak ada gunanya itu, ya kan? Jadi kalau Pak Fajrin paling tahu lah, Pak Fajrin ini teman saya dari SMA ini. Pokoknya saya kasih aja semua. Tapi kalau yang mau ngadopsi silakan, kan setiap orang kan gitu. Ilmu itu tidak boleh disimpan-simpan. Oke rekan-rekan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya N ya. Nanti itunya saya share, saya naikin di YouTube. Siap.